Selamat pagi adik-adik sekalian, kembali kita lanjutkan materi kita untuk pengujian perangkat lunak. Ya, ini minggu ke-6 kita akan membahas mengenai data flow coverage. Ya. Baik. Oke, nah jadi nanti kita akan bahas apa itu data flow coverage, bagaimana tipe penggunaan data yang nanti akan pengaruh dalam pengujian perangkat lunak. Ada notasi yang disebut dengan dev use, p use, dan c use. Dan kemudian kita akan lihat beberapa jenis data flow coverage untuk proses testing. Oke, sebagai prerequisite kalian tentu sudah penuhi ya, kalian sudah harusnya paham apa itu white box testing, gitu. Karena data flow coverage based testing itu juga akan menerapkan penggunaan source code, ya. Sebagaimana kita ketahui definisi white box testing, kita melakukan atau mengenerate test case dengan menggunakan langsung memeriksa langsung kepada source code-nya. Oke, kemudian pelajaran sebelumnya juga akan penting karena digunakan juga dalam materi ini, yaitu control flow coverage. Jadi kalian harus ingat betul bagaimana membentuk CFG untuk bisa nanti kita melaksanakan atau menggunakan data flow coverage dalam proses testing kita. Baik, kita masuk ke definisi data flow coverage. Ya, dalam data flow coverage, kita membangkitkan test case itu berdasarkan atau menggunakan pattern, pola penggunaan data dalam software. Bagaimana kita melihat penggunaan data atau ya proses perubahan nilai data dalam sebuah program, ya tentu kita akan melihat bagaimana pengelolaan data dalam program tersebut, bagaimana variabel akan berubah nilainya, digunakan nilainya dalam proses berjalannya program, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui sejauh mana coverage test case dengan test case yang kita bentuk melihat dari informasi data yang dia punya. Ya, jadi motivasinya adalah dalam sebuah program, variables yang digunakan untuk menyimpan data, ya, nilai data untuk dikalkulasi atau diperiksa dalam conditional dalam analisis kasusnya, sehingga itu akan menentukan perjalanan path dari program, perjalanan alur dari program. Kalau nilai kondisi true karena nilai sebuah variabel berapa, itu akan menyebabkan ke branch yang mana atau decision yang mana, dan sebaliknya kan kembali berjalan ke path yang mana. Nah, seperti kita bahas kemarin di control flow coverage, ya, perjalanan program ini akan menentukan, path ini akan menentukan seberapa besar test case kita sudah menyentuh kode. Ya, ingat juga bahwa dengan mengcover sebanyak mungkin kode, kita akan lebih menjamin bahwa test case kita menyentuh fault yang mungkin ada dalam code tersebut, gitu kan? Jadi kalau ada sebuah code, satu line code yang ternyata mengandung fault, ada salah si programmernya membuat code-nya, misalnya tadinya harusnya lebih besar, ternyata dibuatnya lebih besar sama dengan. Itu kan sebuah fault, karena seharusnya yang dia tulis tidak sama dengan yang seharusnya. Ini kan berpotensi menyebabkan failure. Bagaimana kita tahu bahwa kondisi yang ada tadi kesalahan lebih besar ternyata ditulis lebih besar sama dengan itu akan dieksekusi oleh test case yang akan kita generate. Itu tentu kita akan melihat bagaimana nilai variabel yang akan terlibat dalam pemeriksaan kondisi tersebut, gitu ya. Ya, jadi kalau X lebih besar sama dengan 10, berarti nilai X saat dia sedang diperiksa itu akan sangat pengaruh terhadap perjalanan path program.
Jadinya if X lebih besar 10, then printf pass, else printf fail, ya. Jadi kalau dia nilai tadi X lebih besar 10 ya baru pas ya. Kalau dia nilai 10 sama dengan 10 pun dia sebenarnya fail, gitu kan? Harus lebih besar. Nah, ternyata si codernya bikin lebih besar sama dengan 10. Nah, test case kita harus pernah menyentuh X sama dengan 10 supaya kesalahan yang diakibatkan oleh fault tersebut outputnya akan salah kalau X sama dengan 10 gitu kan. Jadi perjalanan bagaimana nilai dari si X itu akan mempengaruhi kemana pad kita sehingga kita butuh mengeksekusi selengkap mungkin pad atau selengkap mungkin coverage. Itulah yang memotivasi bahwa nilai data, penggunaan data, pattern data bisa kita gunakan untuk menghasilkan test case yang bisa menjangkau semua branching atau path, execution path dari sebuah kode. Ya, itu motivasinya. Itu didasari oleh intuisi bahwa generate test case to exercise whether this data variable are used properly or not. Apakah penggunaan data variabel tersebut kita coba apakah itu benar atau tidak gitu loh. Itu intinya. Ya. Jadi test case kita harus pernah menyentuh, mengeksekusi waktu datanya seperti apa. Ya, sama seperti cerita saya tadi di motivasinya gitu ya. Nah, ada tiga tipe data usage yang utama ya, ada define namanya, definition, ya define, def. Ya. Apa itu define? Itu saat sebuah variabel kita tugaskan sebuah nilai. Ya. Itu adalah disebut def, definisi, ya, define, mudah mungkin dimengerti ya. Jadi waktu X sama dengan 5, variabel X sedang def, data usage-nya, gitu ya. Nah, 5 sedang ditugaskan terhadap X. Nah, bagaimana kalau penugasan lewat passing values dalam parameters, ya, misalnya dalam function or procedure ada parameters, ingat kan? Ya, function X, function bilangan cek ganjil X integer gitu ya, bahwa di situ adalah X adalah sebuah parameter, ya. Nah, waktu nilai variabel itu berarti waktu prosedur tersebut dipanggil atau function tersebut dipanggil kan, diberi nilai itu juga termasuk def, ya, supaya diingat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan predikat use, disingkat PUse, ya. Jadi penggunaannya seperti apa untuk predicate use? Itu variable value is used in a predicate decision. Jadi ada unsur memilih tadi, mau ke kanan ke kiri, gitu ya. Nah, misalnya di mana itu waktu ada pemeriksaan branch ya, conditional ya. Condition ada diperiksa. Jadi misalnya di contoh ini X lebih besar dari 5. Berarti kondisinya adalah X lebih besar dari 5. Di bagian ini X adalah PUse. Tapi ingat, PUse ini kita sebut bukan saat dia di kondisinya diperiksa ya, tapi saat dia akhirnya pergi ke edges sesuai dengan hasil dari pemeriksaannya. Ngerti kan? Jadi X adalah predicate atau PUse di saat dia X true atau X false. X lebih besar 5 true atau X lebih besar 5 false. Jadi saat dia di edges-nya, di cabangnya gitu ya. Bukan saat dia di node-nya. Paham? Itu predikat use. Nah, yang ketiga computational use, CUse disingkat. Itu saat sebuah variabel atau nilai variabel tersebut digunakan dalam computation, sebuah proses komputasi, ya, perhitungan, nanti pemeriksa macam-macam computation ya. Ini contohnya Y sama dengan X tambah 1. Ya, X di situ adalah sebuah variabel X di situ adalah penggunaan datanya, data usage-nya bertipe CUse.
Gitu ya. Jadi 3 tipe utama dalam data usage. Nah, ingat tadi Pius issue mengenai bahwa di Pius itu variabelnya kita tidak sebut Pius saat dia di node-nya, tapi saat dia di edge-nya. Ya. Jadi misalnya jika node I mempunyai dua lanjutan ke J dan ke K, artinya ada edge I ke J, ada node I ke K. Ya, artinya ya I Pius saat di edges I ke J dan I ke K. Begitu kalimatnya. Ya. Di variabel merupakan penggunaannya adalah Pius bukan saat dia di node, tapi di edges-nya. Ya. Oke. Jadi Pius inilah the variable which directly determines what the next code to be executed. Ya. Jadi each Pius is associated with an edge yang saya bilang tadi, bukan dengan node. Ya. Dia coming out keluar dari sebuah node. Ya. Disitulah terjadi Pius. Ya. Setiap variabel yang digunakan dalam predikat node has at least 2 Piuses, ya kan? Karena dia akan ke kanan atau ke kiri. Ya, di mana setiapnya associated with a corresponding outgoing edge from the predicate node. Yang tadi I ke J atau I ke K selalu ada 2. Ya, untuk Pius. Oke. Nah, ini contoh bagaimana kita melihat apakah dia dev, Cius, atau Pius. Ini misalnya ada kode begini, public boolean check pass. Kalau kita perhatikan, dia berapa statement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 statement. Tapi kalau kita lihat sesuai definisinya, dia ada 7 node. Nah, sekarang kita coba lihat variabel apa saja yang ada, sehingga data usage-nya tipe yang mana saat dia di node mana, gitu ya. Atau saat dia di edge yang mana. Oke, kalau kita gambar CFG-nya, lebih mudah kita akan melihat begini ya. CFG-nya, tadi node 1 akan masuk ke node 2, ya. Dari node 2 lah mulai ada baru ada percabangan, apakah ke node 3 atau ke node 4. Ya, apakah node 3 atau node 4. Dari node 4 ada percabangan lagi, ya kan? Ke node 5 dan node 6, kemudian bersatu kembali di node 7, gitu ya. Semua baik dari node 3 akan masuk di node 7, termasuk juga dari node 5 dan node 6. Paham ya di sini ya untuk CFG-nya. Sekarang kita periksa data usage dari masing-masing variabel yang ada di prosedur atau function check pass. Ya. Di node 1, kalau kita perhatikan di code-nya, di node 1 ini, dia ada berapa variabel? Ada variabel pass, ya. Ada variabel, ada 3 ya. Ada variabel yang sudah dioperasikan. Kalau boolean pass kan itu masih hanya definisi ya. Ada final mark, ada assign mark, dan exam mark. Perhatikan, final mark di situ sedang di-assign nilai hasil penjumlahan assign mark dan plus exam mark. Sehingga final mark itu pasti sebuah def, ya. Final mark adalah def. Kemudian, kalau kita perhatikan juga assign mark udah ada belum nilainya? Pasti ada nilainya nanti saat dia passing parameter. Lihat di function tersebut bahwa assign mark dan exam mark adalah parameter dari function check pass, sehingga dia akan diproses final mark sama assign mark plus exam mark dipastikan sudah ada nilai yang melalui passing parameter terhadap assign mark dan exam mark. Jadi kembali karena assign mark dipakai, artinya kita akan ada proses definisi di sana, yakni saat assign mark diisi oleh nilai saat dia dipanggil melalui passing parameter. Demikian juga hal yang sama dengan exam mark. Ya, tapi perhatikan assign mark dan exam mark itu terlibat dalam sebuah computational process, ya kan?
assign mark plus exam mark, dan dia akan ditugaskan ke final mark. Artinya dia mempengaruhi nilai final mark sehingga dia adalah computational value usage saat itu ya. Sehingga assign mark dan exam mark di Note 1 selain dia def, dia juga adalah C-use. Ya. Perhatikan assign mark, def dan C-use, exam mark dia def dan C-use, sedangkan final mark hanya def. Itu untuk di Note 1. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di Note 2, di sana ada pemeriksaan kondisi. Final mark lebih kecil 50, ya. Final mark. Jadi final mark yang terlibat di sini variabel yang ada data usage-nya, dan dia sifatnya adalah pemeriksaan kondisi yang nanti akan menyebabkan ada percabangan, branching gitu ya, kalau true kemana, false ke, kalau true ke Note 3, kalau false ke Note 4. Sehingga kita sebut final mark adalah predicate use atau p-use saat dari Note, ada perjalanan dari Note 2 ke Note 3 atau dari Note 2 ke Note 4. Ya, atau di CFG ini lebih kelihatan gitu ya. Final mark akan menyebabkan percabangan antara 2 ke 3 dan 2 ke 4. Sehingga final mark P-use di H 23 dan H 24. Ya. Oke, itu untuk Note 2 ya. Jadi final mark yang terlibat di Note 2. Kita lihat Note 3 sekarang. Note 3 pas sama dengan false. Apa yang terjadi? Ada penugasan nilai false terhadap variabel pass. Jadi pass di sini adalah definition, define, def ya. Oke, jadi pass def untuk Note 3. Di Note 4 kita perhatikan ada lagi pemeriksaan kondisi, branching, sehingga dia adalah predikat use. Tapi ingat, kita sebut dia p-use di Note 4 ke Note 5 dan Note 4 ke Note 6. Ya, jadi exam mark di sana ya. Jadi akan ditulis exam mark titik 2 p-use on edges 4 ke 5 dan 4 ke 6. Ya, itu di Note 4. Kemudian di Note 5 kembali ada pass sama dengan false, kembali ada def yang menugaskan nilai false terhadap pass. Jadi pass di situ sebagai dengan usage data usage def ya. Kemudian di Note 6 pass sama dengan true. Kembali bahwa ada assignment nilai dari nilai true ke variabel pass, sehingga pass di sini juga adalah def. Kemudian untuk di Note 7 return pass, sebenarnya pass sedang mempengaruhi nanti nilai dari return value, sehingga dalam hal itu pass variabel pass ada data usage-nya adalah computational, C-use. Ya, kita lihat. Nah, di Note 7 pass adalah C-use. Nah, inilah data usage untuk tadi function check pass dari Note 1 sampai Note 7. Ya, kira-kira paham ya bagaimana menentukan data usage-nya ya. Kemudian ada yang perlu nanti kita, setelah kita memahami tipe data usage, kita perlu memahami term-term yang nanti kita akan gunakan di data flow coverage ya. Ada yang disebut dengan global C-use ya. Sebuah variabel, namanya variabel X ya, adalah global C-use jika ya tidak ada def of X, tidak ada definition of X yang mendahului dia sebagai C-use dalam node di mana dia sedang C-use di dalam node tersebut ya. Jadi saat dia C-use, kita akan periksa apakah dalam node itu sebelumnya ada pengalokasian nilai ke si variabel tersebut. Kalau ada, dia bukan global use, tapi local C-use. Ya. Jadi global C-use hanya jika di dalam node tersebut dia hanya sebagai computational use. Tidak ada definition sebelumnya dalam node tersebut. Ya. Artinya value dari variabel tersebut sebenarnya sudah ada sebelum node di mana dia jadi C-use. Ya, sehingga
pengaruh dia sebagai sius di situ berlaku kepada secara global gitu loh kira-kira. Ya, tidak hanya di node tersebut. Ya, karena kalau di node tersebut ada definition, perilaku dia sebagai sius hanya seolah-olah berlaku di node tersebut. Ya. Contohnya di XMPath tadi, di manakah sius? Kalau sius kan ada di node 7 untuk variabel pass, kemudian ada di node 1 untuk assignment mark dan exam mark, sama-sama sius ya. Nah, kita perhatikan kalau di node 7 variabel pass yang sius, ada nggak di sana di node 7 juga sebelum dia jadi sius ada def? Nah, tidak ada toh hanya satu baris, yaitu saat return pass. Berarti di node 7 pass adalah global sius. Oke. Nah, kalau kita lihat di node 1 di mana final mark, assign mark dan exam mark adalah sama-sama sius selain def, kita akan periksa apakah assign mark sebelum terlibat di computational, artinya sebelum terlibat di ekspresi final mark sama dengan assign mark tambah exam mark, apakah dia ada definisi? Nah, ingat tadi dia jadi def di situ karena ada passing nilai dari parameter, ada passing parameter gitu ya. Pasti itu terjadi di node 1 saat sebelum dia use di kalimat final mark sama dengan assign mark tambah exam mark. Artinya dia sebagai use di situ hanya berlaku di node 1 lokal. Ya. Demikian juga dengan exam mark, kasusnya sama ya. Jadi saya tidak perlu bahas lagi. Assign mark dan exam mark di node 1 adalah local use. Paham ya? Tuh. Oke. Itu mengenai global dan local use. Baik, selanjutnya untuk terms di data flow coverage ada yang disebut dengan definition clear path, DCP. Ya. Apa itu artinya? A DCP of variable X. Variable X akan DCP jika dari sebuah node ke node yang lain, ya, misalnya dari node I ke node J, ya. Dalam path tersebut, semua nodes antara dari nodes I to node J di luar node I dan J-nya sendiri, tidak ada definition of the variable X tersebut, ya. Jadi di antara dua node, di node-node yang ada di dalamnya sampai di dalamnya tidak ada definition dari variabel tersebut. Itu disebut sebagai DCP. Jadi kalau kita periksa di sini dicek pass, misalnya untuk variabel pass dari node 3 ke node 7, ya. Nah, itu langsung karena tadi dia false sehingga langsung return pass gitu ya. Pass sama dengan ini node 3-nya. Setelah diperiksa pass false, dia langsung keluar ke node 7. Tidak ada sebenarnya node di antara mereka berdua. Sehingga variabel pass di sana adalah tidak ada definition sehingga termasuk DCP. Ya. Definition clear path. Tapi kalau kita perhatikan variabel pass di antara dari node 4 ke node 7, ya, dari node 4 ke node 7, nah, di sana baik dari 457 maupun 467, di node 5 ataupun di node 6 ada pendefinisian nilai pass, ya, ada assignment nilai terhadap variabel pass. Sehingga dalam path tersebut variabel pass bukan DCP. Bukan definition clear path. Ya. Kemudian DCP variable X from node I to node JK is a path such that all nodes from nodes I to Z tidak termasuk I, tidak ada any definition of variable X. Ya. Oke. Jadi ini sekarang dari sebuah node ke sebuah edge. Apakah path itu adalah DCP untuk sebuah variabel? Itu kembali apabila dari perjalanannya dari
antar node tersebut, tidak ada definition terhadap variabel tersebut. Mari kita periksa misalnya di checkpass untuk variabel final mark dari path node 1 ke node 3 gitu ya. Apakah final mark itu adalah sebuah DCP? Ingat di edge-nya tidak ada dia definition ya. Apakah node 1 to edge 2 sampai 3 to edge 2 3 final mark tidak ada definition value. Coba kita perhatikan kembali ya. Dari 1 kemudian ke edge 2 3 ya. Apakah ada definition di edge tersebut? Ternyata tidak ada. Sehingga final mark di sana adalah DCP. Ya. Di path tersebut variabel final mark adalah DCP, ya. Dan dari node 1 ke 2 kemudian ke ketiga. Ya. Kemudian kondisi lain adalah DCP of variable x from hi to hi to ig is a DCP of variable x from node I to an edge ig, ya. Jadi kalau dia adalah variabel ke edge tersebut, jadi sebuah variabel adalah DCP di sebuah path dari satu node ke edge, ya. Dia juga akan DCP untuk path dari node I ke node J, gitu, ya. Karena dari semua edge-nya dia juga tidak ada definition. Oke. Kemudian global definition. A definition of variable x in node I is a global definition of x jika it is the last definition of x in the node. Ya, dia adalah definisi yang terakhir dalam node, gitu ya. Kemudian there is a definition clear path, DCP of x from node I to either a node J containing a global use of x or an edge J to K and containing a PUs of X. Jadi periksa dulu nanti, ya, apakah X clear DCP dari node I, tadi kan apakah ada global definition dari node I pada node I, itu tadi dia adalah definisi terakhir di node tersebut, dan kemudian ada DCP dari variabel tersebut dari node I ke node J yang di node J itu ada global use. Tadi kan global use sudah dijelaskan apa. Atau ke edge, sebuah edge yang di dalamnya ada sebuah use dari variabel tersebut. Ya, ide itu apa? The definition of X in node I can be used in another nodes or edges outside the node I. Makanya dia disebut global. Jadi saat dia didefinisikan di sebuah node, di node berikutnya dia juga digunakan dalam computation dan juga predicate, ya, atau predicate. Jadi dia adalah global definition di sana. Nilai saat jadi def di node tersebut, di node berikutnya dia adalah digunakan dengan nilai yang didefinisikan di node itu, gitu loh. Ya. So if X is not global definition, then it is local definition. Oke, itu mudahnya. Kemudian ada def use pair coverage criteria. Ini untuk tujuannya apa? Mengcover all pairs of def and use. Ini yang disebut dengan def use-nya. Jadi pasangan dari def dan use untuk semua variabel. Ya. Jadi find all the def use pairs for all variables. Kemudian generate test case to execute each of these pairs at least once. Jadi cari pasangan dia def dan use, ya, dan pernah di use. Kemudian harus pernah test case melewati dia didefinisikan, kemudian di use misalnya, atau definisikan, kemudian di use, ya, untuk seluruh variabel. Itu yang disebut dengan def use pair coverage criteria.
Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai coverage kriteria ini di part 2 dari data flow coverage. Yang penting paham dulu definisi-definisi ini, term-terms yang ada di data flow coverage, untuk nanti memudahkan kalian memahami bagaimana membentuk test case dari data flow coverage. Ya, demikian materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di forum kita. Kemudian nanti kita bahas juga kelanjutannya di part 2 di pertemuan berikutnya minggu ini. Baik, terima kasih dan selamat.